بأن الله تغشم برحمه والمغفرة ويؤلي درجة في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada perangai yang baik itu yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah dengan katanya, wa min dzalika husnul muasyarah wa karumas sani'ah wa linul janib wa bajlul ma'ruf wa it'amut ta'am wa ifsya'us salam wa iyadatul marid al-muslim barran kana aw fajiran wa tashyi'u janazatil muslim wa husnul jiwar liman jawarta musliman kana aw kafiran wa tawqiru syaibah al-muslim wa ijabatut ta'am wad du'a alaih wal afu wal islahu bainan nas wal judu wal karamu was samahah wal ibtida'u bis salam wa kazmul ghaiz wa afu anin nas. Ini diantara sifat-sifat yang baik oleh Imam Ghazali. Artinya, dan setengah daripada perangai yang baik dan amal yang baik itu yaitu husnul muasyarah, yakni baik kelakuan bercampur dengan sahabat. Artinya ketika bercampur atau bergaul itu kadang-kadang menunjukkan kelebihan, tidak ada menunjukkan ketampilan penampilannya melebihi dari saudara-saudaranya. Itu baik bergaul, yakni murah perangai, murah perangai. Nyaman orang meniru, bila bajulan tuh murah, nyaman orang menukari, yalah. Nah, bila perangai bagus, orang banyak mengawani. Ya. Actionnya kada sombong, pamandirannya kada tinggi, itu murah perangai. Biar diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Inya sudah kada merasa lagi memiliki kelebihan itu anugerah Allah, titipan Allah. Jadi kada perlu ditampilkan. Tapi nang orang masih berikit perasaannya itu perasaan miliknya, makanya biasa-biasa aja actionnya itu lah. Nang egonya lain. Tapi orang sudah pinandu bahwa kebajikan atau nikmat itu anugerah Allah atau titipan Allah, makanya kada mau menampilkan. Bahkan ia merendahkan diri apabila bergaul dengan orang-orang di bawah inya. Nah, orang-orang miskin misalnya kada maunya. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inya berusaha kada mau membuat orang kada nyaman memandang inya. Nah, dan kita disuruh seperti itu. Dari ucapan kita, dari action kita, jangan sampai orang lain kada nyaman gara-gara kelakuan kita. Mun kita hendak selamat di dalam kubur. Itu yang dimaksud murah perangai. Dan linul janib, yakni merendahkan diri. Apa merendahkan? Kada bejongkok, merendahkan tuh hatinya tuh dijaganya, hati dijaga. Biar nang batunduk tapi hati kada bagus. Hati tetap hanya sifat sombong, sifat dengki, sifat hasad ada. Nah itu kada bujur, rendah diri. Dan bajlul ma'ruf, wah dia berjuang untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Kada ada hendak sedikit hendak menyakiti perasaan orang lah. Bajlul itu artinya perjuangan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Siapa orang tadi? Keluarga yang dekat dulu. Kita sering menyampaikan itu, bila orang itu maksudnya keluarga itu dulu. Jangan tak dahulu ke orang berbuat baik,
sementara anak kemanakan dan sanak memerina sakit. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, itu sudah Al-Quran dalilnya dan hadis Rasulullah sebagai pelakunya. Memang itu pilaan keluarga ini kada ada pujian, bahkan menjadi musuh. Itu ujian kehidupan kita. Yang ngalihnya tuh orangnya tuh ketujuh dipuji. Nah itu jadi ngalih tuh. Pilawan orang pasti memuji. Dan orang memuji itu kada salah. Nang dipuji nang bisa salah. Barikit pujian dah di awak. Kada pinando orang memberikan kelebihan tuh Allah. Makanya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu dalam istilah nahu kalimatnya khabariyah. Alhamdulillah, bermula segala puji itu milik Allah, itu dalam istilah nahu. Tapi secara praktiknya tuh maknanya insya'iyah. Apa arti insya'iyah? Lebih keras dari perintah. Bagaimana kita ketika dipuji orang jangan berikit di awak kita pujian itu, tapi langsung kepada Sang Pencipta. Itu yang dipraktikkan. Atau di antara lain kita sering mengucap Alhamdulillah. Bila kita kada paham, orang muji pasti suka kita, karena orang muji sesuai dengan kelebihan kita. Alim, sugih, cerdas, macam-macam tuh maziah kelebihan diberi Allah tuh. Bila kita kada paham, pasti berikit pujian tuh sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan memang tabiat manusia, tapi sebenarnya itu salah. Itu makna insya'iyah lah dalam istilah bahasa orang-orang Arab. Biasakan ketika orang memuji jangan berikit di awak kita, tapi harus langsung ingat orang memuji ini karena Allah menghendaki kemuliaan di awak kita. Wa ima alim, wa ima pemurah, wa ima cerdas, dan lain-lain sebagainya. Itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menak selamat itu aja kuncinya. Nah, itu ba'dul ma'ruf tadi, berkorban untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Yakni memberi akan orang kebajikan. Wa imma dari amaliyah, macam-macam kebajikan inilah. Ya, macam-macam kebajikan itu. Kada harta aja. Nah, orang batakuan kita macam-macam amalan-amalan, ya. Itu kebajikan. Dan it'amut ta'am, ketujuh memberi makan orang. Siapa tadi orang? Nang dikehendaki orang tadi siapa? Keluarga yang dekat. Apalagi hari Jumat lah. Jar Nabi, orang memberi makan hari Jumat malam siang tuh pahalanya ganal benar. Jadi guru bahit dia menanak beri makan tuh malam Jumat atau hari Jumat. Karena itu orang mewarisi sifat Allah. Nang katunjuk beri makan tuh orang mewarisi sifat Allah. Allah tuh ya siapa aja makhluknya kafir siapa kah disibari sidintaros. Ya keadilannya nanti di akhirat. It'amut ta'am, yakni memberi akan orang makan makanan. Dan ifsasus apa tuh? Ifsaus salam bahasa Arabnya lah. Apa? Yakni memberi akan orang, yakni membanyakan memberi salam kepada seseorang yang berdapat dengan dia. Berdahulu kita kaum beri salam pada pertemuan. Ini berdahuluan aja karena ini kan pastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Bujur sunat memberi salam itu namun jawab wajib, tapi pun kada dimulai adalah dapat pahala keduanya. Maka nang memulai ini serberat ujiannya. Paling-paling punya kada ingat, oi, ya kata bila pertemuan. Nyaman benar tuh, berat benar kita memberi salam tuh, karena situ ada yang mengganggu. Karena itu gawiannya bagus benar. Lah, nang memberikan memulai dapat pahala sunat, namun jawab wajib. Susah. Dan iyadatul marid, muslim
muslimin muslim barran kana au fajiran, yakni ziarah akan orang yang sakit yang muslim sama ada ia saleh atau fasik. Kada pilih kita lah. Urusan fasik itu urusan inya, tapi kita sebagai kemanusiaan tetap mailangi apabila tidak uzur. Berat juga ini ujiannya ganal benar. Ada nang betata rumah kada kau mailangi, ujar nafsu aku sibuk benar. Ini kita rasakan itu, kita memandiri kita merasakan lah. Baharat rumah sebuah aja kita hilangi karena didorong dibuat rasa sibuk karena pahalanya ganal benar. Mudah-mudahan kita membaca ini nah kawa kena mamalakan. Ini aja Rasulullah napa. Ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Silahkan kamu belajar ilmu sebanyak-banyaknya. Wallahi la tu'jaruna bijamil ilmi hatta ta'malu, kata Rasulullah. Silahkan kau belajar di mana saja, tapi demi Allah kamu mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya tidak akan bernilai apa-apa hatta ta'malu, terkecuali diamalkan. Kayak apa kita mengamalkan? Nang bilang saban hari kau kemari ke majlis muslim, ke majlis taklim, rasanya berat. Lalu ada jalan keluarnya. Di dalam surah Al-Furqan, tafsir mengatakan, man taba wa amila amal salihah. Jarsidin kita nih bila mendengar nang dibaca nih tentang perintah baniyat kita mengamalkan. Baniyat, mendengar tentang perintah baniyat kita mengamalkan, dicatat tuh. Adapun kau mengamalkan tuh taufik dan rahmat Allah. Nya mengamalkan tuh kadang kau pastinya bila kada ada taufik dan ridha Allah kada kau mengamalkan berilmu. Nang kedua bila mendengar larangan baniyat dalam hati, memohon kepada Allah. Baniyat aja, mudahan kau meninggalkan larangan. Lah. Nah. Itu aja niatnya. Sama Jarsidin man paja'athul maut akbat taubah. Sama orang nang mati mendadak tapi didahului bertobat, aman kada? Nah, itu maksudnya tak. Bila orang tuh mendadak mati tapi nya dahulu sebelum mati sudah tobat selesai. Nah. Jadi apa yang kita dengar dari belajar itu perintah larangan dua macam toja atau kebajikan, maka pasang terus niat, berniat terus. Nah. Karena niat yang baik itu dari Allah. Nah. Li'anna iradatal khair minallahi lil abdi. Setiap kita berniat yang baik tuh Allah tuh menggerakkan hati kita tuh lah untuk semua hamba. Cuma bila mendengar kada ada berniat hendak nang kaita, berarti masih tahijab kita. Bila kada mendengar tuh kada ada berniat wa ima perintah ataupun larangan kada berniat, peraya tuh kita. Jadi muslimkah atau fajirkah? Nah, fajir itu artinya orang tuh maksiat garing dihilangnya juga. Nya kada apa-apa. Kita harus tahu inya masing-masing menjalani hidup. Jadi pilihnya garing nang fajir nang rancak maksiatnya mudah-mudahan sadar. Itu maksudnya. Tuh. Jadi garing tuh Allah hendak merubah. Nah. Dan tasyi'uz janazah muslim, yakni menghantar jenazah orang yang muslim. Ngalih juga kalau pelaimba sembayang tuh nggak semakin payah, jarang benar kita kau bertahan, was-wasnya gandal bener. Pokoknya sibuk tadi pak, ada lain asalnya sibuk, padahal kada.
bisa guring jar ke rumah. Beratnya tuh kalau usun kebaikan berat gangguannya. Kecuali nang sanak ngemarina hanyar ya kan? Bahasa sakampung tuh bilang berat benar. Kita rasakan itulah, kita akui. Kita akui. Dan husnul jiwar liman jawarta musliman kana au kafiran, yakni membaikkan perangai akan orang yang berkampung engkau dengan dia, artinya sejiran setetangga. Upayakan jangan sampai menyakiti jiran tetangga. Sudah kadakawa kita buat baik nang apa babari-bari misalnya kadakawa aksin dan ucapan barang jangan menyakiti. Nah, maka bila kita menyakiti jiran, kadang langsung tuh bang. Jiran itu kan manusia kalau kadang langsung masuk surga. Berurusan dahulu. Bila kita menyakiti orang, cepat-cepat islah. Nah, kita bila ada beres di dunia itu di akhirat ditamukan. Waliyun jira qaumat talaqa dalam Al-Quran itu dalil lah. Surah Al-Ghafir ayat 15. Li talaqi ahli dunya wa ahli sama. Nanti kita dipertemukan Allah, kita yang di muka bumi ini on ahli langit nanti di akhirat. Pertemuan kita tuh bukan malaikat kena. Wal abidu wal ma'bud. Hamba-hamba yang menyembah Allah di muka bumi ditamukan kita di akhirat Allah Taala kita. Terus yakin sudah bagi yang beriman. Wal zalimu wal majlum, nang pernah menjalim orang kena kita di akhirat kada beres. Di akhirat dipertemukan masih berurusan. Nah itu kita ngalihnya. Di dunia aja ngalih berurusan, apalagi di sana orang sudah masuk surga kita masih berurusan lah. Nah pilihan angka itu kita berhati-hati hidup nih. Jangan sampai menyakiti jiran tetangga. Mun kalau warga yang dekat tuh sudah nyapang lah. Ini karena tadi berbicara tentang jiran. Jangan bahihirian di jiran tuh. Karena nang maatur tuh Allah, masing-masing kita nih. Kenapa harus dihiri? Nah, si fulan kaini keadaannya, si fulan kaini keadaannya. Tuh Allah nama atur sudah tauhid kita itu kalau kada kita kada. Mun kita kada mau, itu berarti melanggar hukum Allah. Sampai orang kafir pun kada boleh kita. Selamanya kada mengganggu. Kita bersyukur ada orang kafir. Untung kada kita dijadikan oleh orang kafir. Ya kalau surah Tagabun jelas kalau huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min kata Allah. Untung kita nih dijadikan Allah dari orang-orang mukmin. Jangan dijadikan Allah penghuni neraka. Ini kada beriman, kada masuk Islam. Nah itu kita kada perlu syarik kan orang. Itu Allah yang mencipta. Hamba Allah juga selama inya kada mengganggu perang ya ada boleh. Yakni membaikkan perangai akan orang yang berkampung engkau dengan dia, sama ada orang yang sekampung itu muslim atau kafir. Nah jelas kalau lah. Ikramu apa tuh? Ikramu jissaibah al-muslim. Ikramu jaisaibatil muslim. Memuliakan orang tua. Saibah itu artinya orang tua yang sudah bahuban. Nah, dimuliakan. Umur 30 tahun bang bahuban. Nah, jadi ini huban itu kan jadi ukuran lagi. Kalau bahari memang 60 tuh kan. Lah. Wah ini kenapa jadi bahuban? Nabi itu 20 aja nya suban sidin janggut awan kepala lah. Ada jawaban sidin. Kita ini 40 ke bawah sudah merapat huban karena kebanyakan yang dipikirkan. Jadi bahuban tuh. Itu aja, banyak mana yang dipikirkan. Memikirkan urus dunia ini kan habisnya.
yakni mentakzimkan muslim yang tuha. Nah, bil berkah wan sidin umur sidin lah. Nah, sini banyak makan uyah pada kita. Tuh ambil berkah. Alim kah? Kada alim kah? Tetap kita ambil berkah. Nah, ini ada na ambil berkahnya tuh, kelebihan masing-masing. Ijabatut ta'am wad doa alaih, yakni memperkenankan orang yang memanggil kepada makan makanan. Nah, ada orang aruh lah, nyaman urusannya nih, jangan kada tulak, munnya kada ujur. Dan menjemput akan orang kepada memakan makanan. Nah, ini membawa ke rumah. Nah, kayak itu disuruh. Siapa yang dijemput? Nang sanak kah? Lah nang sakit? Nak manakan kah? Cucu kah? Tuh. Ini orang banyak ke rumahan. Anak manakan marina kada ada ternyata lihat. Misalnya tabalik ngarannya tak. Keluarga diperhatikan dulu. Mun sudah diundang tuh keluarga datang ada salah lagi. Dan al-afu yakni memaafkan daripada dosa orang yang akan dia. Memaafkan daripada dosa orang akan dia. Kita pemaaf. Ngalih juga nih memaafkan nih lah. Ini orang penyinggungan ngalih mana memaafkan orang nih. Padahal gawean yang paling luar biasa mulianya memaafkan orang. Dan islahul bainan nas, yakni mendamaikan antara manusia yang berkelahi. Keluarga dulu nih lah, mendamaikan nih. Anak kah misalnya dua laki bini macam-macam, wajib kita tuh. Dan ini ada perintah Allah lah dalam Al-Quran. La khaira fi kasirim min najwahum, tidak ada jenis kebaikan kebanyakan dari mereka yang berbicara atau berdakwah illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Nah, ketiga itu tak banyak bependir macam-macam berdakwah itu ini, tapi kada ada masuk tentang pembicaraan bagaimana illa man amara bisadaqatin, bagaimana sedekah wajib, bagaimana sedekah sunnah, au ma'rufin berbuat amal ma'ruf nahi mungkar, au islahum bainan nas memperbaiki orang nang berkelahi bertengkar. Nah, ini perintah Allah. Jangan kita membuat orang berkelahi. Aduh dong, makin nyaya banget benar. Dan al-jud yakni murah. Murah tadi nyaman, kayak berdagang tuh pas payu. Ya. Nah, kinayah ini kalau kita berusaha baduan murah pasti payu. Bila kita tuh pemurah, banyak orang hendak on kita mengawani. Dan al-karam yakni mulia lagi murah. Dan asam hatu yakni mudah memberi. Dan al-bad'u bis salam yakni memulai dengan memberi salam. Dan kazmul gayuzi yakni menahan daripada marah. Dan al-afu anin nas yakni memaafkan daripada kesalahan manusia. Nah, inilah jadi Imam Ghazali akhlak dan pekerjaan yang bagus yang kita perlu kita miliki. Nah, dan Nabi itu suci dan suci Nabi SAW itu daripada segala perangai kejahatan.
Nah, dijamin sudah Nabi itulah. Dan adalah ia menjauhkan diri daripada segala yang diharamkan dan daripada segala pekerjaan yang sia-sia. Itu Nabi kita sudah jelas. Dan daripada segala pekerjaan yang batil. Dan suci Nabi SAW itu daripada berdusta. Dan suci ia daripada bakhil, yakni daripada kikir. Dan suci ia daripada segala sifat yang kecelaan pada zahir dan pada batinnya. Karena Nabi itu kan yang mendidik Allah. Makanya jar Nabi apa? Su'ul khuluq jambun la yukfar. Orang kada baik kelakuan itu adalah dosa yang tidak diampuni. Bila kada berubah. Nah. Tapi yang dimaksud sini nang ianya adalah penyakit jahatnya dalam hati. Su'ul khuluq jambun la yukfar. Yang kedua, su'udz dzanni khati'atun tapuhu. Orang sangka jahat on orang lain itu adalah kesalahan yang berlanjut yang tidak ada putusnya. Kita sambatkah atau dalam hati kita? Berarti kita tuh baik terus orang jangan kada bagus. Nah itu jadi dosa kesalahan yang berlanjut. Bila kita selama ada kada baik sangka, ini ngalih benar nang kada baik sangkane lah. Bila orang tuh jahat kita kayak apa yuk? Anak kada baik anak jahat sangka melatih itu. Kalau orang yang bagus nyaman aja, sangka bagus ya kada. Ketika kita menghadapi anak kita, istri kita, kitanya, keluarga kita, kalau punya kada bagus, kawalah. Nah ini harus kawa. Punya pinandu kawa. Inya bagus saja kaina. Paling tidak itu kita ini anunya kesimpulannya. Punya panjang aja umurnya bertobat saja. Itu nang dimaksud kita jangan menyangka orang berbuat jahat itu jahat sepanjangan. Bahkan kita disuruh mendoakan. Jangan melihat orang berbuat jahat macam-macam. Hapus tuh garing tuh orang banyakkan dosa tuh ya. Ya kada? Ya kada. Itu kada sadar dengan kita. Padahal kita dosa penyaraput juga sama aja. Cuma pindah penyembah yang benar ya orangnya. Misalnya nih lah banyak dosa kita nih. Paling tidak hati kita macam-macam Allah Ta'ala. Itu dosa kita yang berat benar. Nah, jadi jangan Nabi so'al zanni khati'atun tapuhu. Sangka jahat an manusia itu adalah kesalahan atau dosa yang selalu terus menerus. Bila ada bampeh, ada bampihan tak. Mudah-mudahan kita kawan praktikkan. Nabi tadi sudah kayak itu sih Din, karena Allah Ta'ala mendidik. Dan kata Mu'ad radhiyallahu anhu, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'az usika bittiqaillahi wa sidqil hadis wal wafa'i bil ahdi wa adail amanah wa tarkil khiyanah wa hibjil jar wa rahmatil yatim walinil kalam wa bajlis salam wa husnil amal wa qisaril amal wa luzumil iman wa tafaqquhi fil Qur'an wa hubbil akhirah wal jasa'i minal hisab wa khabdil janah wa anhaka an tasubba hakiman au tukajjiba sadikan au tuti'a asiman au ta'siya imaman adilan au tufsida ardan au wa usika bitaqwallahi inda kulli hajarin wa syajarin wa madarin wa an tuhdisa li kulli janbin taubatas sirri bisirri wal alaniyati bil alaniyah. Artinya telah berpesan Rasulullah SAW akan daku ujar Sayyidina Mu'az. Maka ia bersabda Rasulullah, hai Mu'az, aku berpesan akan dikau dengan takut akan Allah Ta'ala. Jadi pesan itu pasti ittaqillah, pasti urusan takut. Karena orang yang beruntung di muka bumi ini harus ada takut. Orang yang berhasil dunia akhirat itu ada 4 dalam surah Nur. Wa may yuti'illaha war rasulu wa yattaqi wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul muflihun.
Orang yang beruntung di muka bumi ini, dunia dan akhirat, pertama taat awan Allah Ta'ala, kedua taat awan Rasul, ketiga takutan awan Allah Ta'ala, keempat berupaya untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan maksiat. Wa yattaqi, bertakwa, berupaya dengan ilmu na ada, jangan mengulang lagi kalakuan nang kada. Paulaika humul muflihun. Maka mereka inilah, kata Allah, orang yang beruntung dunia akhirat. Itu ukuran Al-Quran. Tapi ukuran dunia kata itu awak sehat, duit banyak, ya kah? Kahulu kahilir kawa, itu buntung tak? Aku berpesan akan dikau dengan takut akan Allah Ta'ala dan benar dalam segala cerita. Nah, benar dalam segala ucapan. Sekalipun bercanda, kada boleh salah. Nabi itu pernah bercanda. Yamjahu ba'dal ahyan, Nabi itu. Kadang-kadang dia menggunakan waktu ada bercanda dengan para sahabat. Tapi apa? La yaqulu fi mazhihi illa haqqa. Tapi dalam canda sidin yang diucapkan tidak pernah bohong, kada berdusta. Semuanya yang benar. Karena apa? Ucapan kita nanti ada tanggung jawab. Ma yalpiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah surah Qaf. Lah. Tidak ada satu setengah kalimat pun yang keluar dari lidah kita melainkan ada pencatat raqibun atidun di sisi orang yang berkata. Jadi hati-hati kita. Kembali kepada diri kita kan ucapan itu. Karena kalam ini milik Allah, dipertanggungjawabkan. Jadi Rasulullah Muaz kan hati-hati bila pepandir jangan berdusta. Nah, benar dalam segala cerita dan segala perkataan dan menyempurnakan dengan janji dan menunaikan amanah. Dan meninggalkan akan khianat dan memelihara akan orang yang sekampung. Tak boleh pulang lah, yang sekampung pulang. Jadi nengaran bajiran ini luar biasa lah. Dan rahmat akan anak yatim, artinya sayang dua anak yatim. Ini luar biasa juga. Al-Quran menegaskan anak yatim nih. Makanya tadi orang pendusta agama itu adalah orang yang kada peduli dengan anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin kadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Hendaklah tahu ya Allah Ta'ala, orang yang pendusta agama ialah orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatim dan tidak memperdulikan orang miskin. Nah, biar kita 10 kali berangkat haji. Nah, anak yatimnya anak amanakan lah pulang atau cucu. Ada payun Allah Ta'ala ibadah kita. Itu Allah seorang yang menegaskan dalam Al-Quran. Karena amanah. Dan meninggalkan akan khianat dan memelihara akan orang yang sekampung, dan rahmat kasih sayang maksudnya akan anak yatim, yakni kasih sayang akan dia dan berbuat kebajikan akan dia dan lemah lembut perkataan dengan segala manusia dan memberi salam akan tiap-tiap berjumpa-jumpa dengan manusia yang Islam dan membaikkan amal dan memendekkan cita-cita yang terlalu panjang. Cita-cita yang panjang itu untuk kebajikan akhirat. Dan angan-angan dan melazimkan iman. Nah, iman ini penting benar lah. Arti melazimkan iman tuh jaka ibarat kita nih tubuh awan baju. Jangan sampai pacul lepas kain kita nih dari awak kita. Itu istilah lazim kalimatnya. Makanya Nabi menganjurkan orang yang ingin memperkuat iman, ada dalam kitab Kifayatul Mubtadi'in, kitab tauhid. Itu Jersidin ada salat 2 rakaat. Mbah maghrib. Setelah salat maghrib, sunat maghrib, ba'dal maghrib, sembahyang 2 rakaat. Usalli sunnata lihibdil iman rak'ataini lillahi ta'ala.
Sahnya ku sembahyang bagi memelihara iman 2 rakaat. Ayat pertama sama dengan ayat rakaat kedua. 6 kali Fatihah tambah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rakaat yang keduanya itu juga sama. Doanya dilajari sidin pulang. Apa doanya? Allah baca 3 kali. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Baca 3 kali. Ya Allah, artinya aku menitipkan akan Engkau imanku pada waktu hidupku dan ketika matiku. Peliharakan ya Allah iman itu kepadaku karena Engkau orang yang maha kuasa. Nah itu imbah maghrib menggawinya dalam petunjuknya tuh lah. Jangan kali digawe nih, hamun hendak anak lazim tadi iman kita harus lazim di awak kita. Orang yang kuat iman hidupnya tidak mau terombang ambing. Apapun yang mempengaruhi, karena imannya yang menahankan. Tapi mun iman kada kuat, seminggu gin kada duit bisa ubah. Lah, itulah yang terjadi di zaman Rasulullah, Ahlus Suffah namanya. Pemimpinnya Abu Hurairah, ada 70 sahabat. Nang miskinnya luar biasa. Kadang-kadang kalau pakaian sembahyang diangkat ke atas, nang di bawah kelihatan. Ya. Kayak itu kemiskinannya. Tapi kada pernah berubah imannya. Jadi yang dikehendaki miskin nang masuk nang 2 apa? Nang sebungkus apa? Masuk Kristen apa? Masuk nang mie 2-3 bungkus masuk lah dibayarnya. Itu karena miskin iman, karena fakir iman. Kan contohnya ada para sahabat. Nah miskinnya makannya belas sekali sehari, bilang kada makannya. Itu di dalam Al-Quran sebutkan. Kada berubah imannya. Tapi hari ini kita ditangi bubuhannya. Kabar sudah berubah ya akidah. Karena fakir iman, bukan fakir lahir. Nah itu maksudnya kalau orang kuat imannya insya Allah akan berubah. Nah itu tadi petunjuk Rasulullah. Usali sunata lahibjil iman rak'ataini lillahi ta'ala. Doanya itu tadi 6 kali qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas. Sama 2 rakaatnya. Mbah maghrib lah. Munya kada kawai maghrib kena. Anak tahajud, sunat wudu, sunat taubat, hibjil iman, hanya seterusnya tahajud akhirnya hanyar witir. Ada jajalan menggawi. Nah, untuk iman tadi penting benar kita. Dan melazimkan iman dan melazimkan zikrullah ta'ala dan memaham makna Al-Quran dan kasih akan akhirat dan takut akan hisab di dalam hari akhirat dan khifdul jannah ya kah? Yakni merendahkan diri. Itu dalam Al-Quran ada kalau ikhfid janahaka liman tabi'aka minal mu'minin. Itu Rasulullah ta'ala. Rendahkan sayapmu bagi orang yang mengikut engkau daripada orang-orang beriman. Nah, kita sesama orang beriman jangan sombong karena kita satu akidah. Sampai kah? Berapa menit lagi? Dan takut oleh ini tadi wasiat daripada Rasulullah kepada Mu'adz dan tujuannya kepada kita barataan. Dan takut olehmu bahwa engkau menyumpahkan orang yang halim, yakni dan jangan engkau marahkan orang yang helm maksudnya. Nah orang kan pemarah nih, jangan disariki, yaitu orang yang tiada lekas marah. Orang nak ada nang cepat marah kita perlu juga menyariki orang. Atau engkau dustakan orang yang benar. Kada boleh itu. Biar kakanakan nang madahi punya benar. Nanya ucapannya tujuan Nabi nang diambil iktibar. Atau engkau taat akan orang yang berbuat durhaka.
Atau kita ketujuh mengawani orang ketujuh maksiat, berarti kita sama mendukung inya. Nah. Yakni jangan engkau ikutkan orang yang berbuat maksiat itu, atau engkau berbuat maksiat akan imam yang adil, yakni jangan engkau salahi akan raja yang adil itu, atau engkau membinasakan bumi, yakni jangan engkau berbuat kebinasaan atas bumi ini. Nah, apa itu maksudnya? Paham ya kalau saya batikin, kena banjir lah. Penduduknya kasihan kada nikmati. Nah, ini sudah ada larangan. Bumi jangan tapi kayak apa menabuk tanah tuh dijual aja dah. Tanah urang ditabuk di pamuan becuntan. On bumi beradab juga kita. Nah, karena bumi ini ada pemiliknya. Nama haragu banyak kayak itu juga. Bejajak aja gin memberi salam disuruh. Hendak baudo memberi salam on banyak. Ya kalau nama pemilik banyak nih. Dan orang-orang sudah kayak itulah. Nya dididik oleh iman. Hatinya tuh diarahkan terus oleh imannya. Dan aku berpesan jar Nabi, akan dikaul dengan takut akan Allah Ta'ala inda kulli hajarin, yakni pada tiap-tiap batu. Batu jangan tapi dipacahi aja sidin. Gunung dirumbihnya wah ini makanya banjir. Nah, jadi cocok aja kita menang kemaksiatan kuat tuh bala turun tas cocok sudah. Nah, semua sudah kena kita. Nah, batu aja bilang ada kisah lagi. Wa inda kulli sajarin, yakni dan pada tiap-tiap kayu ditabangi terus. Wa inda kulli madarin, yakni pada tiap-tiap tanah yang keras. Sampailah. Dan membaharui atau menghapus pada tiap-tiap dosa itu akan taubat. Sama ada dosa itu yang sir atau rahasia dengan taubat itu sir, dan dosa yang zahir dengan taubatnya yang zahir. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentu yang paling penting benar kita sama-sama menjaga jangan sampai kita menyakiti orang lain, terutama keluarga yang dekat, sejiran dan tetangga. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah oleh Allah kau mempraktikkan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita dan dosa guru-guru kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hajjal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin.